warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang pembelajaran sekarang ya, pembelajaran yang ketujuh tentang makna beriman kepada malaikat. Dimana sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anakku, coba siapa yang tahu kita beriman kepada malaikat Allah itu termasuk poin yang berapa? Kedua Bu. Iya betul, kedua ya. Nah di sini Ibu akan menerangkan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kepada pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tentang tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami makna beriman kepada Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat Allah. Ya, sekarang Ibu tidak akan panjang lebar, akan langsung aja kepada materi pembelajaran tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang namanya malaikat adalah makhluk ya, makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata indera kita, baik dengan mata, telinga ataupun tangan. Nah, di sini yang termasuk makhluk gaib itu bukan malaikat saja, ya. Ada Allah, malaikat, juga ada jin, setan. Nah, itu termasuk makhluk gaib. Apakah anak-anak sudah pernah melihat tentang makhluk gaib? Tidak, Bu. Ya, kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh panca indera, juga tidak bisa dipegang oleh tangan. Itu yang namanya makhluk gaib ya. Jadi kita harus percaya bahwa makhluk gaib itu ada ya. Adanya Allah, adanya malaikat, juga adanya jin ataupun setan. Dan beriman kepada Allah ya, menurut artinya atau maknanya, beriman kepada malaikat Allah itu satu, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat baik oleh mata, panca indera kita, mata, ataupun didengar oleh telinga, ataupun diraba oleh tangan ya, yang keberadaannya. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang harus disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat juga itu sebagai tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib meyakini, wajib memahami bahwa malaikat itu ada. Ya, sekarang tentang menyebutkan nama-nama malaikat. Coba ada berapa semuanya? Ada 10. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Ijrail, 5 malaikat Munkar, ke-6 malaikat Nakir, ke-7 malaikat Raqib, ke-8 malaikat Atid, ke-9 malaikat Malik, ke-10 malaikat Ridwan. Nah, itu wajib kita sebagai umat Islam wajib percaya, wajib meyakini adanya malaikat yang 10. Tapi tentang jumlah malaikatnya itu banyak ya. Banyak, kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin tentang malaikat yang 10 itu. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam wajib mempercayainya. Nah, malaikat yang 10 itu semuanya punya tugas masing-masing. Contohnya, 1 malaikat Jibril, tukang menurunkan wahyu. Malaikat Mikail, tukang membagi rezeki. Malaikat Ijrail, tukang pencabut nyawa. Malaikat Israfil, tukang meniup sangkakala di hari kiamat. Malaikat Mikail, tukang membagi rezeki. Malaikat Raqib, pencatat amal yang baik. Malaikat Atid, pencatat amal yang buruk. Malaikat Raqib Munkar, yaitu penanya di alam kubur.
malaikat nakir juga sama penanya di alam kubur. Kemudian yang ke-9 malaikat itu tentang penjaga neraka. Malaikat Ridwan itu penjaga di surga. Itu tugas-tugas malaikat yang 10 itu ya. Anak-anak harus bisa dimengerti ya. Dimana ibu sudah menerangkan tentang malaikat, anak-anak itu harus semuanya harus dimengerti, harus tahu tentang apa tugas malaikat itu. Satu persatu sudah ibu tadi terangkan ya. Anak-anak harus bisa dimengerti ya. Dimana ibu sudah menerangkan tentang malaikat, anak-anak itu harus semuanya harus dimengerti, harus tahu tentang apa tugas malaikat itu. Satu persatu sudah ibu tadi terangkan ya. Oleh karena itu nanti anak-anak di rumah tolong dihafalkan. Anakku sekalian, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Sebelumnya ibu mau post tes dulu ya, mau tanya dulu. Coba siapa yang tahu tentang tugas malaikat Jibril? Mungkin sampai di situ dulu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Nanti kita akan bersama lagi di pembelajaran yang akan datang. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Mungkin situ aja dulu, ibu tutup dengan kalian. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.